Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. CEO KAI Korea Selatan merasa diremehkan, tak terima KF-21 Boromai disamakan Rapale. Saya menyebutnya generasi 4,9. Dikembangkan Korea Selatan bersama Indonesia, KF-21 Boromai akan segera diproduksi massal untuk Angkatan Udara Korea Selatan ROKAP. KF-21 Boromai yang juga akan dimiliki Indonesia akan segera diproduksi massal sebanyak 20 unit untuk Korea Selatan Korsel. Korea Aerospace Industri KAI adalah pabrikan tempat di mana KF-21 Boromai Indonesia akan semenjak 9 tahun lalu. KAI dijadwalkan mengirim KF-21 Boromai batch pertama ke Angkatan Udara Korea Selatan pada akhir tahun 2026. Jet tempur KF-21 Boromai digadang-gadang menjadi pondasi armada pesawat tempur masa depan Angkatan Udara Korea Selatan, memberikan kontribusi signifikan terhadap modernisasi dan peningkatan kemampuannya di tahun-tahun mendatang. KF-21 Boromai disebut-sebut mempunyai banyak kemiripan dengan F-35 siluman buatan Amerika Serikat. Hal ini seperti dikutip JournalJakarta.com dari artikel 1945 berjudul Jet Tempur KF-21 Boromai Korea Selatan Mini F-35 terbitan 3 Mei 2023. Media Amerika menyebut KF-21 Boromai sebagai jet tempur supersonik ramping yang tampak agak siluman dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2026. Konfigurasi eksternal memiliki kesamaan yang mencolok dengan F-35 Amerika Serikat dengan sayap badan-badan pesawat yang dicampur dan inlet mesin tertanam. Namun ada perbedaan yang jelas dan diakui secara luas antara kedua pesawat. Pesawat tempur KF-21 Korea tidak memiliki ruang senjata internal seperti pesawat siluman generasi kelima, namun dipersenjatai dengan berat sebanyak 10 cantelan eksternal. Keterbatasan yang jelas ini tidak berarti pesawat tempur Korea suatu hari nanti tidak dapat berevolusi menjadi generasi kelima, karena banyak laporan mengutip pengembangan yang menjelaskan bahwa ruang senjata internal memang dapat dibangun ke dalam KF-21 di tahun-tahun mendatang, jelas 1945 dalam artikelnya. Media Amerika Serikat itu juga menyebutkan sederet senjata yang dipasang di KF-21 Boromai. Jet Korea Selatan dipersenjatai dengan senjata udara ke udara dan udara ke darat yang lengkap termasuk IM-9X Sidewinder dan IM-120 bersama dengan Harpoon dan anti rudal kapal. Pesawat ini juga terbang dengan bom lengkap, menyediakan 1 atau 2 awak dengan berbagai pilihan serangan tulis. Jet tempur KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan memiliki 2 rudal mematikan yakni IM-2000 dan rudal Meteor. Rudal Meteor yang cukup mematikan rupanya dipasang di sayap KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan. Dikutip JournalJakarta.com dari Aviasi Online, jet tempur KF-21 Boromai yang merupakan proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan bermesin kembar dengan kecepatan tertinggi yang diharapkan 2.200 km per jam. Pesawat KF-21 Boromai yang merupakan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan memiliki jangkauan 2.900 km dan mampu membawa beban tempur hingga 7,7 ton. Sayangnya, KF-21 Boromai produksi awal tak akan memakai mesin F414 langsung dari General Electric seperti yang awalnya digembar-gemborkan, melainkan akan memakai mesin dari Hanwha Aerospace. Hal ini seperti dikutip JournalJakarta.com dari koran Gyeongnam edisi 25 Juni 2024. Hanwha Aerospace yang terletak di Kompleks Industri Nasional Changwon memasok mesin untuk jet tempur pertama Korea yang diproduksi di dalam negeri KF-21 Boromai. Hanwha Aerospace mengumumkan pada tanggal 25 Juni 2024 bahwa mereka menandatangani kontrak dengan administrasi program akuisisi pertahanan untuk memasok mesin produksi massal pertama untuk KF-21 senilai 556,2 miliar won. Masa kontraknya adalah Juni 2024 hingga Desember 2027 dan Hanwha Aerospace akan mengirimkan sekitar 40 mesin F414 dan modul cadangan untuk dipasang pada KF-21. Dan juga akan memberikan dukungan logistik lanjut seperti manual perawatan mesin dan dukungan teknis lapangan. Mesin yang akan dikirimkan melalui kontrak ini akan dipasang pada batch pertama produksi massal KF-21 dan Hanwha Aerospace berencana untuk memasok mesin hingga akhir produksi massal KF-21. Mesin F414 yang dipasang pada KF-21 juga diproduksi di pabrik Changwon 1 menggunakan lisensi dari GE Aerospace, sebuah perusahaan mesin penerbangan global. Seorang pejabat dari Hanwha Aerospace berkata
Dengan rasa tanggung jawab dan misi sebagai satu-satunya perusahaan mesin pesawat khusus di Korea, kami akan memasok mesin dengan kualitas sempurna tanpa gangguan dan mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk mengembangkan mesin pesawat kami sendiri untuk pertahanan dan pengamanan nasional yang mandiri, sumber makanan masa depan bagi Korea, jelas seperti kutip dari Korea Selatan tersebut. Korea Selatan rupanya punya alasan kenapa memilih mengembangkan mesin KF-21 Boramae ketimbang pakai buatan langsung GE. Hal ini seperti dikutip dari rilis resmi Hanwha Aerospace yang diterima jonajakarta.com pada 18 Juli 2024. Inisiatif mesin buatan dalam negeri muncul setelah beberapa dekade manufaktur mesin dan pencapaian produksi melalui kerjasama teknis dengan pembuatan mesin terkemuka global. Hanwha Aerospace adalah satu-satunya produsen mesin turbin gas aero di Korea Selatan yang mencapai tonggak sejarah besar dalam memproduksi lebih dari 10.000 mesin pada April 2024, tulis dalam rilisnya. Perusahaan asal Korea Selatan itu mengungkap kepercayaan diri negerinya yang memilih mesin buatan Hanwha Aerospace ketimbang buatan GE langsung. Memanfaatkan akumulasi pengalaman selama puluhan tahun dan keahlian luar biasa dalam manufaktur mesin pesawat terbang, kami berkomitmen penuh untuk mengembangkan mesin aero turbopan dengan teknologi kami sendiri, kata Wakil Presiden Eksekutif Mr. Kim Won-wook, Kepala Unit Bisnis Mesin Aero Lanjutan, seperti dikutip jonajakarta.com dari rilis Hanwha Aerospace. Dengan keberhasilan pengembangan jet tempur KF-21 dan berkembangnya kemampuan industri pertahanan Korea, kami yakin keberhasilan upaya kami lanjutnya. Perubahan lainnya yang dianggap mengenai KF-21 Boramae yang segera masuk dapur produksi massal juga diumumkan CEO KAI. Meski KF-21 Boramae awalnya disebut-sebut sebagai pesawat tempur generasi 4,5 mirip dengan Super Hornet atau Rafale, KAI kini justru merasa diremehkan. Hal ini seperti dikutip jonajakarta.com dari Asiana Times edisi 3 Agustus 2024. CEO Korea Aerospace Industry KAI telah mengkategorikan KF-21 Boramae sebagai jet tempur generasi ke-4,9 yang lebih mendekati jet tempur generasi kelima yang canggih, bukan klasifikasi generasi 4,5 yang diterima secara luas. Dalam wawancara terperinci dengan harian berbahasa Korea, CEO KAI Kang Go-young menguraikan fitur unik dan kinerja unggul KF-21. CEO Kang menguraikan fitur-fitur menonjol pesawat itu dan keunggulan kompetitifnya dibandingkan pesawat tempur modern lainnya. Kang mengatakan bahwa memberi label KF-21 sebagai pesawat tempur generasi 4,5 meremehkan kemampuannya. Kang Go-young merupakan seorang pensiunan letnan angkatan udara yang sebelumnya menerbangkan jet tempur F-4. Mereka mengatakan KF-21 adalah jet tempur generasi 4,5, tetapi menurut saya itu meremehkan. Dibandingkan dengan Rafale Prancis generasi 4,5 dan Aeropeak tertipu Eropa, kinerjanya lebih unggul. Jadi saya menyebutnya jet tempur generasi 4,9 yang lebih mendekati generasi kelima, jet tempur dengan kemampuan siluman penuh, jelas CEO KAI seperti dikutip Asiana Times. KF-21 membedakan dirinya dari jet tempur lain melalui penggabungan teknologi revolusi industri keempat, termasuk kecerdasan buatan AI dan data besar. Kang berpendapat bahwa sementara Rafale dan F-16 awalnya merupakan model generasi ketiga yang ditingkatkan ke generasi ke-4,5, KF-21 dirancang untuk berevolusi menjadi generasi kelima dan berpotensi generasi ke-6 dari basis generasi ke-4,5. Pendekatan desain yang berwawasan ke depan ini menjadikan KF-21 satu-satunya pesawat tempur generasi 4,5 yang dikembangkan pada abad ke-21. Pesawat ini dilengkapi fitur-fitur canggih seperti radar aktif elektronika scan array ISA, disebut sebagai mata pesawat tempur, dan berbagai peralatan perang elektronik.